salam kriminologi. Itu gimana? Jadi salam kriminologinya gini. Nanti kita salam kriminologi. Oke, siap. 1, 2, 3. Salam kriminologi. Nah guys, kita siang ini kedatangan guest yang wow. Ini satunya kakaknya ada yang pakai baju pramuka lengkap. Jadi tahu dong. Satunya ada yang kasih tahu pakai apa itu, Wak? Pakai apa ini? Apa? Scout look. Jadi pakaian Itu yang pakaian yang biasa tapi ada unsur pramukanya. Oh, ini unsurnya nih ditanya nih Nih, pakai apa? kita itu Nah. boleh tahu gak kak? Iya. Tapi sebelum itu boleh kenalan Ya, dulu kenalan. nggak? Oh, sih? iya, benar. Kita kenalan dulu. Nih mulai dari aku ya. Boleh, Jadi boleh. aku Syifa Salsabila Azhara, boleh dipanggil Zara. Aku sebagai host di sini dan ada rekan aku juga. Aku Najwa Alawiyah, aku di sini sebagai host dan boleh ke narsumnya. Ke Kak Bintang boleh? Kak Apip dulu aja, Oh, Kak iya. Apip. Sweet deh, sweet. Halo, saya Raffi Falana, biasa dipanggil Apip. Kalau nggak Afif boleh, Apip boleh. Gitu, dari Dewan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan. Halo, Halo, tapi Kak Apip. Kalau aku Bintang, seseorang yang akan menemanimu setiap malam. butuh bulannya nggak kak? Butuh, lagi Wah. dicari. Emang ada bulannya namanya? Ada sih. Nah, Terus lanjut. lanjut jelasin, lanjut jelasin. Iya, Oh, boleh iya. lanjut. Oh, yang Ya. Scott look. Kalau Scott look itu kan kalau misalkan kita pakai baju pramuka mulu, kayaknya baju pramukanya takutnya keringetan ya. Terus kalau nggak kotor. Ya jujur sih gerah sih memang. Betul, gerah. Tapi basicnya anak Gerah. pramuka emang pasti keringetan ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya lagi kegiatan semi formal, kita pakainya namanya Scott look gitu. Oh, gitu. Scott look itu pakainya bebas apa aja, rapi, sopan, tapi ada unsur pramukanya gitu. Nggak harus pakai kacu, bisa pakai scarf gitu alternatifnya. Atau bisa pakai yang namanya PDL, pakaian dinas lapangan. Jadi dia bentuknya kayak coklat gitu, mirip kayak baju pramuka gitu. Oh gitu. Itu namanya apa itu yang? Kalau ini namanya scarf Kak, scarf Oh. gitu. Belakangnya ada logo apa? Roadshow kemarin. Karena ini Wow. scarf dibuat pada saat kemarin kegiatan roadshow gitu. Kalau ya tulisannya ya scout, kalau enggak ya pramuka. So, setiap scarf itu beda-beda gitu. Berarti warnanya juga beda-beda ya? Beda-beda Oh. warna gitu. Berarti tergantung penyelenggara acaranya atau Tergantung gimana? pengen desainnya kayak gimana. Oh, ada desainnya. Iya, pengen desainnya Siapa yang gimana. buat Iya. sih, iya. Ada yang warna sininya merah, ada yang warna sininya biru, ada yang sebaliknya segala macem, banyak variasinya. Kira-kira nih kalau boleh tahu Kak Bintang sama Kak Afif udah punya berapa sih? Ini Iya, Apa? punya Scarf? scarfnya iya. Kalau Kalau anak scarf, pramuka kan biasanya banyak ya. iya benar. Kalau scarf saya kayaknya nggak terlalu banyak, tapi cuma ada 15 tuh. Cuma Karena banyak, Kak Bintang mungkin lebih banyak dari saya. Gitu. Karena secara pengalaman kan beliau lebih panjang. Waduh, Kak, bisa aja. Kalau saya nggak punya jujur. Oh gitu. Karena scrubnya itu udah dibagiin kalau jadi pemateri dibagiin. Oh iya benar. Ayo, saya Kira-kira, bisa Kak, jawab gitu. Kalau dihitung-hitung udah berapa sih yang kekumpul? Total sih harusnya ya cuma 10 ya. 10. Karena jarang waktu kegiatan di Jakarta itu jarang yang menarik ke scrub sih. Kita lebih kayak ke tanda atau badge aja sih. Oh, iya. Badge-nya yang banyak. Oh gitu. Satu kaleng wafer gitu itu penuh dengan badge. Itu harus ditempelin semua gitu nggak Kak? Enggak, dia ada Oh, masanya ditempel. Kira yang saya kayak harus ditempelin Iya gitu. tuh banyak tuh yang. Iya, cuman itu kadang harus melihat dari pelaksanaannya juga karena ada beberapa yang kayak 3 bulan doang, 2 bulan doang kayak gitu. Nah, kita mau nanya-nanya nih, kan kakak udah pramuka dari kapan sih? Siapa dulu nih? Kasih kali ya. Bintang dulu boleh. Bintang dulu boleh. Kak Bintang dulu boleh. Kalau saya jujur dari Siaga ya, dari Siaga Penggalang. Jadi lengkap sih, alhamdulillah. Dan sekarang kan lagi OTW Pandega nih, baru pakai atributnya calon Pandega. Kalau dari Siaga, mungkin kakak-kakak familiarnya sama SD kali ya, Iya. SD Oh, iya, gitu. SD. Di satuan pendidikannya SD. Nanti kalau Penggalang itu di SMP, kalau SMA itu dia Penegak, kalau di kuliahan itu Pandega biasanya kayak gitu. Udah melaksanakan semuanya sih, alhamdulillah kerasa. Dari waktunya nyanyi sampai ke diskusi sampai kepada lomba, alhamdulillah merasakan. Kalau Kak Afif? Kalau saya tuh dari
penggalang Kak, karena kalau siaga tuh saya jujur saya cabut-cabutan siaga gitu, karena dulu muaknya itu karena setiap kegiatan tuh disuruh panas-panasan di lapangan dulu gitu. Ya masih badung lah, masih cabut-cabutan, masih sering kejar sama pembina. Nah, mulai tertarik sama pramuka itu sebetulnya tidak sengaja, karena pada saat itu di SMP saya harusnya masuk ke olahraga ekskulnya, cuma karena ternyata ekskul olahraga di sekolah saya itu buat SMK tuh, ada SMK-nya juga. Nah, adalah pramuka nih, diajakin, udah ikut aja nggak apa-apa. Udah ikut, lama-lama wah tertarik nih, jadi sampai sekarang nih penegaknya dilanjutin. Nah, insya Allah nanti ke Pandega juga dilanjutin gitu. Amin. Sama kayak aku, tapi aku bedanya nggak tertarik sama Samsung gak tertarik ya, Wak? Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kalau pramuka tuh emang harus panas-panasan atau gimana sih? Nah, harusnya itu gimana nih yang jawab? Emang bener ya kita berdua bisa tiba-tiba ngejawab. Kapit aja dulu, Kapit. Ya, sebetulnya setelah saya menyadari itu ternyata nggak panas-panasan doang Kak, gitu. Oh gitu. Nggak panas-panasan doang. Kita bisa berkegiatan di dalam ruangan atau di tempat teduh, dan kegiatannya pun bervarian gitu loh. Jadi bukan kayak cuma berbaris-berbaris atau coba sekedar yel-yel atau kayak semaput dan lain sebagainya gitu. Banyak banget yang bisa kita pelajarin di kepramukaan ini gitu. Makanya itu yang membuat saya tertarik untuk join di kepramukaan, karena yang tadinya saya pikir nih waktu SD cuma panas-panasan doang segala macam, ternyata ada hal-hal lain yang lebih positif yang bisa saya dapet nih dari kepramukaan gitu. Walaupun panas-panasan tetap ada, tapi tidak sebanyak itu gitu loh. Dan itu juga menghasilkan pengalaman-pengalaman yang lucu ya kan, pengalaman-pengalaman yang inspiratif yang bisa ngebangun karakter kita nih di diri sendiri gitu. Itu sih Kak. Berarti cukup bermakna banget ya. Betul, pramuka bermakna itu. banget gitu. Kalau Kak Bintang mau nambahin atau? Oh, kalau aku nambahin aja sedikit. Di gerakan pramuka atau di kepanduan itu tidak perlu diajarkan panas-panasan. Betul. Nah, ini salah tafsir nih dari selama kita belum masuk ke dalam pramuka mungkin ya. Itu belum tahu ternyata pramuka itu tidak mengajarkan panas-panasan. Oh, Sorry, gitu. Bintang harus bilang itu kenapa? Karena kalau kita baca sejarahnya lagi pun sebenarnya tujuan dari pramuka itu adalah hanya penyampaian, di mana kita itu harus memiliki karakter, ya ini tergantung pembina ini apa yang mau dibikin karakternya kayak gitu. Nah, cerita sedikit Kak, dari Lord Baden-Powell itu menemui beberapa anak muda yang akan dibentuk menjadi kelompok. Itu tuh dari mungkin anak muda random kali ya, ada yang bermasalah, mungkin ada yang minum alkohol, bernarkoba di jalan-jalan, nongkrong. Nah, ini yang menjadi cikal bakalnya pramuka sebenarnya dari orang-orang yang trouble, orang-orang yang bermasalah, dan dikumpulkan untuk kayak diajarin seharusnya anak muda itu nggak berpikiran cuman hopeless tentang kehidupan gitu, kayak udah mabuk aja terus hopeless, tapi banyak yang harus dikembangin, karakter-karakter yang harus dikembangin. Makanya terciptalah kepanduan atau gerakan pramuka. Jadi nggak harus panas-panasan, tapi yang penting di luar ruangan, kalau Bintang bilang. Mau itu di something hall gitu, yang penting di luar ruangan tapi dengan permainan, keseruan, itu udah masuk ke dalam metode kepramukaan sih. Menambahkan sedikit itu aja. Jadi paradigma yang penonton nanti di podcast ini, jangan sampai pramuka itu panas-panasan, dan justru Bintang bilang nggak ada yang ngajarin panas-panasan. Iya betul. Karena pembina SD Bintang itu juga nggak pernah ngajarin panas-panasan. Jadi ya udah main seru, dan itu yang asik kayak gitu malah. Mungkin Gitu sih. lebih ke ini ya Kak, kalau setahu aku kayak kekeluargaannya tuh erat Betul, banget betul. kalau anak-anak pramuka tuh ya. Setuju itu. Tapi untuk kegiatan sendiri, kakak sukanya dalam pramuka tuh paling suka kegiatan apa? Wah, itu udah sih. Kalau saya berkemah, Kak. Oh, Saya berkemah. berkemah. Kalau saya, karena lebih banyak pengalaman tuh berkemah. Gitu. Lebih banyak seru-serunya di sana gitu. Mungkin udah dijawab dari sisi ini ya, pesertanya. Iya. Kalau Bintang lebih real Ke panitia. ketika menjadi panitia. Panitia. Di mana itu adrenalinnya untuk membuat satu samping kegiatan yang bikin
puas diri gitu, kayak udah selesai kegiatan tuh kayak alhamdulillah peserta pada seneng gitu. Itu yang bikin di hati tuh nyentuh gitu sih. Kalau selama kita peserta ya seru aja gitu perkemahan gitu ya. Tapi ketika kita balik pertanyaan panitianya pusing apa enggak, nah itu yang seru tuh. Sisi lain dari gerakan pramuka. Karena harus nyiapin yang bener-bener gimana nih orang-orang Iya, biar seru sama betul, acara ini betul. Itu gitu yang ya. harus kita putar otak sebagai anak muda. Karena nanti di masa depan kita bakal gitu nggak sih? Iya. Setelah kita selesai di universitas mungkin kita mau ngapain, nah itu yang harus kita olah gitu. Nah itu harus dibiasakan di pramuka yang bikin kegiatan nanti next ke depan itu ya mungkin bisa jadi bikin keluarga, bikin kerjaan, bikin masa depannya ditata kayak gitu sih ya. Wow, keren banget. Tapi beda banget sama pramuka aku di SD sama SMP kan. Waduh. Makanya itu kenapa aku nggak terlalu tertarik karena emang pembinanya mungkin kurang bisa untuk track kita gitu. Ya gitu sih. Itu nanti sih itu. Iya, balik lagi ke pembinanya memang. Gitu. Itu ada yang bisa mengajarkan dengan baik dengan metode-metode yang baik, atau ada yang cuma sekedar datang materi terima duit selesai. Iya. Ada yang Nah, gitu kan. menggugurkan rata-rata kewajiban. begitu sih Iya, ya. iya. Di sekolah-sekolah tuh kayak yang materi udah selesai gitu. Makanya kita kayak yang aduh apa sih? Itu yang kadang menjadi satu permasalahan di gerakan pramuka yang memang harus kita jalanin pelan-pelan nih, kita harus bersihin pelan-pelan. Tapi Doakan kalau aja dari gitu. cerita kakak-kakaknya emang seru banget Iya. sih ya. Kok jadi- Jadi pengen ikut pramuka. Tapi telat nggak sih kira-kira nih kayak Iya. iya umur segini. Kakak umur berapa? Aku 20. 20. Aku Ya, 19. 19. Bohong ini. Enggak. Saya 21 dan masih pakai baret. Oh gitu. Saya 21 pun masih pakai baret. Tapi kalau Gitu. karena kita nggak tahu nih kak pramuka tuh gimana gitu kan tadi kayak ada urutannya siaga, penggalang segala macam. Nah kalau untuk ukuran kita nih, terus kita baru mau nyemplung ke pramuka nih misalnya baru mau ikut pramuka, itu harus dari siaga dulu atau gimana? Kalau di pramuka itu diatur dengan umur kak. Jadi kalau di SD mungkin kita tahu kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu siaga. Tapi ketika udah kelas 4 ini dia penggalang. Udah nggak pakai yang hijau-hijau tapi pakainya yang merah-merah. Nah ketika kita di kuliah kita lihat umur kita dulu kak. Kalau yang udah 21 kita mainnya yang coklat-coklat tuh. Nah ini coklat nih. Tapi kalau teman-teman masih di bawah under 21, masih 20, 19, 18, 17, 16 itu silakan pakai yang kuning-kuning gitu. Gitu. Dan ada kata terlambat gak gitu untuk join pramuka? Enggak gitu. Justru Bintang butuh banget lagi kakak-kakak yang kayak gini untuk join nanti di mungkin Racana Kriminologi nanti mau bikin di tingkat universitas Racananya. Jadi UKM mungkin. Jadi Yang mau UKM join mungkin nih. unit kegiatan mahasiswa kan kita nggak ada yang tahu nanti ya. Nunggu kalukinya semangat nih. Tapi ada nggak sih momen lucu kakak pas ngikutin kegiatan pramuka gitu, boleh dong ceritain satu atau Boleh kakak dulu deh. Kak Bintang. Kakak dulu deh. Momen Kayaknya lucu ya? banyak ya. Iya, Sampai pasti kayak, banyak. ya udah kakak duluan deh gitu. Kakak dulu deh. Aduh, momen lucunya ketika perjusa sih. Perjusa tapi waktu SD ya. Itu yang bener-bener kita disuruh renungan malam itu yang dibilang bayangkan orang tua kalian pulang ke rumah gitu kan. Itu bukannya pada sedih gitu, kadang malah pada tidur. Ketika sudah tidurnya selesai, ada temen Bintang yang malah lucu banget kencingnya di celana gitu. Itu masih bocil SD gitu kan ya. Dan itu lucu banget dan akhirnya renungan malamnya itu gagal 0% yang jadi harusnya jadi tersentuh hati malah jadi ketawaan gitu kayak lucu. Harusnya jadi ajang muhasabah ya. Iya, Tapi tapi- malah tapi mungkin dari situ dia kebelet banget kali ya Kebelet Kak. banget. Tapi ketahan karena aduh Gak harus enak renungan gitu, dulu iya. nih gitu. Dan akhirnya dia berdiri dan ngomong, "Kak, aku kencing di celana." Itu yang bikin lucu gitu. Dan itu tapi menurut Bintang positifnya dia berani ngomong. Dan itu ternyata emang kepemimpinan dia ya menjadi ketua kelas juga. Nah itu yang ternyata dipupuk di pramuka itu ya bukan karena kencingnya tapi itu karena
mau ngomongnya itu yang hebat gitu. Iya. Dari semua orang dan pasti diketawain, tapi kenapa dia mau jujur gitu? Kenapa nggak bisik-bisik gitu ya, Kak, aku kencing. Keren Gitu. sih. Tapi kayak aku kencing Kak di celana gitu. Berarti dia nerapin banget. Kepemimpinan. Iya. Wow, keren. Kalau dari Kavip gimana Apa, nih? Pak? Kalau aku itu pas itu 2021 kemah cabang waktu itu. Pada saat itu kita setenda nih, satu kelompok ini nih, satu sangga, lupa nggak ada yang bawa gelas. Nah, malam-malam posisinya lupa bawa gelas. Terus kita habis makan mie kita masaknya di panci gitu, pakai telur kan, berarti kan ada kerak-keraknya tuh kan ya. Oh iya. Nah, kita baru habis beli es batu itu sama Nutrisari. Rencana kita adalah pengen bikin ya es Nutrisari gitu loh. Nah, kita nyari tempat tuh nggak ada wadahnya. Kepikiran udah ini aja lah. Soalnya kamar mandi jauh kan, buat bersih jauh banget, jauh. Panci bekas. Pak, panci bekas nih, tapi minyak udah nggak ada ya. Airnya udah kita buang. Cuma masih ada kerak-kerak telur, kerak-kerak yang putih-putih ya. Udah, kita buat aja, kita anak pramuka. Anak Kita pramuka anak banget. pramuka. Jadi kita getok es batu sambil ketawa-tawa, terus beneran dicemplungin di situ, dikasih air. Minumnya di panci gitu. Minum di panci, minum gitu. Udah Itu kebayang momen sih. paling absurd gitu. Padahal kita bodohnya, ya kan kita bisa minta ke panitia ya, Iya. luas gitu. Iya. Ya, kita kalau rajin juga kita bisa ngebersihin Dulu. ya kan di kamar mandi gitu. Tapi dengan bodohnya kita masih dengan kondisi yang tidak higienis ya. Iya. Tapi enak minumannya. enak. Nah itu momen paling lucu banget sih. Salah satu. Nah, kan kita ini kan ada namanya Hari Gerakan Ikrar Pramuka nih Kak. Nah, Ikrar Pramuka sendiri itu apa sih di kepramukaan? Iya, kalau ikrar itu kan sebenarnya yang kita ketahui adalah mungkin pengucapan janji gitu ya. Iya. Kalau bisa kita kaitkan kepada Sumpah Pemuda mungkin. Jadi anak para pemuda tuh bilang, saya bersumpah gitu, atau saya mengakui. Nah, kayak gitulah intinya ikrar. Jadi kalau kakak-kakak di Gerakan Pramuka, setiap kita pelantikan, bahkan mungkin apapun yang ada di emblem kita itu kan ada pelantikannya. Di pelantikan itu selalu ada ikrar, janji. Bahwasanya misalkan contoh saya nanti dapat something barang gitu ya. Saya berjanji menjaga barang ini, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kakak bisa melihat komitmen saya yang kayak gitu-gitu. Nah ini ikrar pramuka, maksudnya Gerakan Pramuka itu dulu di pramuka sejarah Indonesia itu yang namanya gerakan pramuka itu nggak ada. Adanya panduan-pandu yang di masing-masing daerah gitu. Ya pandu orang-orang Jawa aja ya, Jawa gitu kan, pandu terus pandu orang Kalimantan gitu ya. Pokoknya circle aja gitu. Terus ada pandu Islam, ada yang pandu memang dulu bawaan dari Jepang juga, ada yang bawaan dari Belanda. Ya, pokoknya pandu-pandu ya perkumpulan kecil. Dan akhirnya presiden kita Insinyur Soekarno kala itu udah, daripada ngomandoinnya banyak banget gitu, mungkin yang ngasih tahu satu-satu, udah kita leburkan jadi satu. Dan ini menjadikan ikrar janji bareng-bareng tentang Gerakan Pramuka. Itu sih momennya yang kita ambil ya, kayak Sumpah Pemuda. Jadi penyatuan semua unsur pramuka yang ada di Indonesia dan menjadi satu nama yang namanya Gerakan Pramuka. Itu momen ikrar. Tapi isinya itu apa sih? Isinya dia ada Trisatya, Dasa Dharma, terus palingan kalau nggak salah itu ada keputusan presiden bahwanya menyatakan bendera ini atau organisasi ini saya serahkan untuk kepentingan bangsa. Makanya kita organisasi yang satu-satunya punya undang-undang. Wow. Ini kita doang. Aku baru Kalau tahu. kita Iya, lihat, banget ya. kalau kita lihat apa namanya, Karang Taruna mentok di menteri di Mensos. Terus kalau kita lihat Gerakan Pemuda Masjid itu kalau nggak salah DMI mentok di Kemenak. Iya. Kita doang yang langsung turun dari undang-undang yang memang udah menjadi tujuan bangsa untuk menggerakkan organisasi di Gerakan Pramuka. Itu sih yang bisa kita banggain doang, satu kita di undang-undang gitu.
Tapi keren banget. Iya. Alhamdulillah. Kan itu ada apa Trisatya sama Dasa Dharma. Aku dulu inget banget, aku juga dulu disuruh hafalin. Terus sekarang Iya apa? sih. Nggak. Sekarang udah kayak nggak tahu. Iya. Trisatya itu kalau nggak salah cuma 3 ya. Iya. 3 janji. Ya, Dasa Dharma ada berapa itu? Ada 10. Dasar Dharma itu 10 perilaku baik gitu. Oh, Dasa Dharma bisa ceritain nggak sih itu maknanya Trisatya sama Dasa Dharma itu apa? Jadi gini Kak, awal terbentuk itu Trisatya. Jadi yang tadi ikrar itu sebenarnya kita memiliki 3 janji. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membantu pembangunan masyarakat, intinya kayak gitu. Nah kalau yang si Dasa Dharma ini pengimplementasiannya gitu. Iya. Jadi dari 3 poin itu dibedah lagi. Oh, Ya maksudnya cuman meyakini Tuhan Yang Maha Esa, ya tapi nggak jelas gitu. Ya ngapain diyakini gitu. Tapi ini dijelasin lagi sama Dasa Dharma. Poin pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti meyakini itu yang dimaksud ya kita harus bertakwa kayak gitu. Poin 2-nya kan cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ini kan hubungannya kepada yang poin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kan kita makhluk sosial yang memang harus menjadi. Itu sampai 10 dan itu berkaitan yang terakhir itu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu masuk ke dalam ke pembangunan. Ya kalau kita sudah suci dalam pikiran, kita akan menuangkan pikiran-pikiran yang suci gitu. Benar sih. Wow. Gitu sih. Berarti sebenarnya dari Trisatya sama Dasa Dharma ini maknanya dalam banget ya. Dalam banget, Kak. Dalam banget. Sedalam cintaku pada seorang gitu. Waduh. Enggak ke pramuka. Sangat pramuka banget nih. Nggak bang? Hah? Bukan kan orang yang cinta ada di pramuka ya sih. Biar gak sepi-sepi amat nih. Dari tadi talk show-nya tentang teori kan mungkin. Iya. Harus kita kaitkan dengan percintaan juga biar seru. Biar seru. Iya biar seru. Dibumbui berarti ya. Bui. Ini kalau Aus boleh sambil Iya, duduk, Iya, Kak. Boleh. Ya, Iya. nama-nama. Siap. Karena kita mau nanya yang berat lagi. Iya. Waduh. Kita sekarang sama Boleh. kan kita kan ini kan Coffee and Cream ini kan tentang kriminologi juga ada. Kita Kriminologi. juga bahas isu sosial dan kriminologi. Nah, kalau dari yang aku lihat kayaknya nih ikrar pramuka ini bisa dihubungin sama salah satu teori kriminologi. Nah itu namanya itu kontrol sosial. Teorinya itu Travis Hirschi. Nah, teori kontrol sosial itu singkatnya itu menjelaskan ikatan sosial apa aja sih yang membuat seseorang itu nggak punya peluang untuk melakukan kejahatan. Nah, menurut kakak Apip dan Kak Bintang nih, ada nggak sih hubungannya teori kontrol sosial itu dalam ikrar pramuka sendiri? Mau dibuka sama Kak Abid? Nanti Bintang tambah. Iya. Boleh. Sebetulnya ada banyak sih Kak keterkaitannya. Terus aduh. Gak apa-apa. Nih kenapa ini? Ini rusak nih ini. Iya. Sebetulnya banyak keterkaitannya. Apalagi teori kontrol sosial itu kan bermaksud untuk supaya mencegah orang-orang melakukan tindakan kejahatan. Nah di pramuka itu kita mengedukasi remaja dari yang mulai anak-anak sampai dengan yang dewasa untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan di luar dari norma agama dan etika seperti itu. Kemudian di pramuka kita tuh bentuk implementasinya itu banyak Kak. Kita bisa ngadain khusus instruksi muda, terus kemudian kita bisa ngadain yang namanya seminar gitu. Terus kemudian dari perkemahan pun ada beberapa mata kegiatan yang mengimplementasikan teori tersebut gitu. Nah, saya rasa kegiatan pramuka ini memang lebih cocok untuk mengimplementasikan teori tersebut gitu loh. Bintang bisa nambahin. Kalau saya nambahin yang bahasanya simple aja sih. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga kan agak kurang ngerti teori-teori ya. Intinya kalau teori kontrol sosial itu kan intinya mengkontrol suatu makhluk gitu ya. Iya betul. Dengan makhluk lainnya, jangan sampai ini makhluk lain dengan makhluk lainnya ini menyimpang. Ya. Karena kan sosial. Betul. Pada intinya kan seperti itu. Nah kalau di gerakan pramuka kenapa dijadikan salah satu implementasi yang tadi sudah disinggung sama Kak Apip? Karena simpelnya kalau kakak sudah masuk pramuka,
itu kegiatan pramuka nggak ada habisnya. Betul. Itu capek banget. Betul, Kalau betul. kita ikutin secara serakah gitu ya, itu capek banget. Panitianya juga nggak capek-capek, bikin terus. Pesertanya kadang yang capek. Bener. Oh, capek nih ikut kak gitu. Nah, Udah ada lagi aja kegiatan. yang kedua, yang pertama kegiatannya padat, yang kedua memang tadi sudah disampaikan materi-materi yang terdapat di gerakan pramuka itu adalah materi-materi yang bisa dibilang kontrol sosial dalam pihak positif gitu. Karena kita tidak pernah mengajarkan cara menggunakan narkoba dengan baik gitu, nggak ada. Nggak ada dong. Itu jurang banget itu. Yang mengadakan langsung kena polisi gitu. Karena kita di bawah undang-undang kan gitu. Justru malah dibalik gitu. Mengedukasi. Yang mengedukasi. Kalau ini narkoba nih, justru kayak tahu. Karena sempet setahu saya di BNN Kota Jakarta Selatan itu bikin satu Satuan Karya. circle, enggak Iya. satuan circle. Kalau di kita belum ada sakan. Oh gitu. Nah, kalau kita cuma satu circle yang dimana di situ pemuda-pemuda kumpul dikasih tahu narkobanya di Brentot itu. Sweat. Oh. Ini narkobanya nih guys. Nih mau dicium-cium, cium-cium. Jadi tahu tuh. Oh nggak nyampe Dan situ itu ya. kalau kita Nggak nyampe sampai situ. jadi Oh, kakak karena nyampe. dia udah punya perjanjian. Jadi itu yang dikumpulin orang-orang yang intern aja gitu. Oh gitu. Dari iya, dari iya. BNN dan kita dikasih satu sertifikat gitu. Nah ini kan kalau di BNN-nya kan dalam ya. Iya, benar. Nah tapi kalau di pramukanya itu hanya mengenalkan ini macam-macam narkoba yang memang harus kalian hindari gitu. Dan kita udah nggak boleh lagi bilang ini masalah tabu ya. Betul. Kayak ada anak kecil nih jadi ngomongin narkoba, ya jangan. Nanti Justru dia malah nggak kita tahu. kasih tahu gitu. Ini narkoba bahaya, ini pelecehan seksual bahaya. Nah ini harus kita kasih tahu. Nah itu di gerakan pramuka udah mulai melek Kak. Udah ada plan implementasinya itu safe from harm. Iya. Jadi bentuk kepedulian gerakan pramuka atau bentuk realistisnya kita itu bikin petunjuk penyelenggaraan yang dimana mengatur kalau setiap gerakan pramuka itu mau bikin kegiatan itu harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Nah ini safe from harm. Itu ada pelecehan seksual, ada perundungan, bullying, atau ada suatu masukan dari peserta tapi yang nggak diterima sama panitia. Nah itu juga termasuk kekerasan kayak gitu, verbal, visual, macam-macam. Nah itu diatur sama Kuartir Nasional atau sama Gerakan Pramuka diatur. Jadi itu bentuk satu ikrar kita juga ya, Betul, janji kita juga kalau memang kita harus memberantas suatu yang negatif Tindak di negara ini gitu. Tindak negatif. Gitu aja sih implementasinya. Oh. Berarti pramuka sendiri itu bisa mencegah kenakalan remaja Betul, ya? Betul Kak. Betul. Justru Karena kalau dilihat kegiatannya juga emang banyak banget Betul. ya. Betul. Jadi anak-anak tuh mungkin ke distract lah. Iya. Ke distract, jujur ke distract. Bintang di SMP itu hampir setiap hari itu pulang sore gitu, karena ya ketemunya teman-teman pramuka ngobrol. Justru malah jarang yang namanya nongkrong, apalagi yang ngerokok, minum nggak pernah itu. Karena kita udah Bahas ke tentang distract, pramuka iya gitu ya. kegiatan-kegiatan kita bahas. Apalagi kalau jadi panitia ya kak. Itu yang jadi Langsung brainstorm. Ini harus Mm-mm. gimana Tukar nih acaranya. pikiran. jadi nggak ada kepikiran ke hal-hal yang negatif lah. Betul kan. Karena udah disibukin sama yang namanya si pramuka ini. Wah, iya sih Tapi benar. aku juga dulu pas pramuka emang capek banget. Capek. Itu kayak Iya, gak tuh. habis-habis nih kegiatan ada lagi, Iya, ada lagi. tiap minggu tuh ada aja kayak Iya, nggak bisa betul. nanti latihan norse lah, atau apa tuh yang ikat simpul Tali gitu. temali, Nah, tali temali ikatan dan atau simpul, baris iya, berbaris. macam-macam. Wah, banyak Tapi banget. yang paling aku suka sih yang apa tuh SKU ya. Jadi kita Oh iya. Punya target gitu ya kan? Punya target. Iya, itu salah satu yang aku suka sih karena kan kita juga keliling terus kita ngikutin yang disuruh itu kan. Iya, itu ada banyak sih poinnya, ada 29 sampai 30. Kalau aku dulu sukanya belajar yang sandi-sandi itu loh kak. Oh, sandi. Iya, Sandi. jadi kita kayak yang sosokan gitu kalau Cocok misalnya nih. nulis diary Cocok gitu. masuk kriminologi cocok. Iya, jadi kita kayak yang nulis diary biar orang nggak tahu ya udah pakai sandinya aja Iya. sandi pramuka gitu. Aku Apa suka nggak dia gitu ya, cuman pakai Apa dikit sandi rumput. Ya orang ngeliatnya kayak coret-coretan Iya aja kan, ini mah. kesannya kayak apaan sih nih tulisan apaan, padahal kan ada artinya. Gitu. Itu sih memang seru sebenarnya. Seru, iya Iya, sih, seru. jujur seru Tinggal banget. siapa yang megang gerakan pramuka ini aja gitu. Iya. Oke nih kak, harapan Kak Bintang sama Kak Apip buat kedepannya, buat Kegiatan pramuka tuh berperan aktif
dalam membentuk karakter? Nah. Kan kayak sekarang kan banyak tuh gen alpha dan gen Ya, yang Iya kayak kan sekarang udah kan kita udah tahu ya kak di TikTok tuh banyak banget kayak gen alpha sholat aja bacanya malah statue gitu. Itu yang Nah, menyimpang-nyimpang itu Kak? ya. Nah, Kalau harapan dari bintang sih gini ya kak, di gerakan pramuka siapapun orang yang di gerakan pramuka silahkan bentuk suatu kegiatan lebih banyak lagi. Ini jadi tantangan utama gerakan pramuka sih. Berarti kalau gen alpha ini tidak punya kegiatan, jujur. Ketika kita lihat gen alpha, ya kalau sekalipun ada bangku dia langsung nyender, main HP, buka TikTok gitu kan. Terus kalau ada something luas gitu malah bikin dance juga kayak gitu kan. Nah itu yang mungkin jadi tantangan gerakan pramuka, bikin kegiatan yang lebih relevan. Jadi harapannya teman-teman yang ada di kuartil nasional, kakak-kakak yang hebat di kuartil nasional, coba dikasih satu kajian gitu ya tentang yang namanya gen alpha ini. Karena di pramuka tidak membuat kegiatan saja, tapi kita perlu mengkaji. Gitu. Kita perlu mengkaji nih kak, gen alpha tuh seperti apa, keinginannya kayak gimana, dia sukanya apa. Nah ini yang dikaji dan itu harus disosialisasikan ke bawah sampai ke kita nih kan anak muda. Iya, Dan karena- itu yang bisa kita jadikan kegiatan ya. Betul kak. Gitu. Kurangnya kajian di gerakan pramuka itu yang bikin gerakan pramuka terjerumus gitu. Makanya harus sering-sering mengkaji mengenai tentang masa depan ini gitu. Gen alpha kayak gimana, perilakunya kayak gimana, dan itu harus dibuatkan suatu something kegiatan. berarti harus brainstorm lagi ya. Harus ini. brainstorm. ikutin Harus perkembangan beres zaman semuanya. juga Iya, ya. itu sih harapannya banyak orang pramuka yang harus melek dengan otaknya sendiri, itu harus berpikir. Karena kalau kita lawan pun malah jadi si gen alpha-nya jadi nggak Bumerang. tertarik. Bumerang Iya, ke kita, bumerang iya. ke kitanya gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan juga dengan mereka. Kita kasih kegiatan yang benar-benar bisa melatih kedisiplinan mereka, terus kemudian juga pengetahuan mereka, kemudian sikap mereka, etika dan lain sebagainya gitu. Yang model kegiatannya itu tidak kayak zamannya kita, karena kita zamannya kan beda Iya, gitu. Kita kan beda masih banget. zaman-zamannya parenting VOC ya. Ah, iya. Iya. Kalau nggak pulang maghrib udah siap-siap aja gitu Iya. kan. Udah pukul rota segala macem lah orang tua. Kalau kita mah kan kita udah terbiasa dengan medan seperti itu, dan mereka belum Iya. terbiasa gitu, karena keluarga itu kan masing-masing punya metode parenting yang beda-beda gitu. Nah ini tugas pramuka ini, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi mereka dengan metode zaman sekarang nih, di era yang sekarang, supaya bisa masuk ke mereka gitu loh. Supaya mereka juga bisa meningkatkan etika mereka, terus juga kedisiplinan segala macam. Jadi mereka kalau misalkan ada waktu luang, mereka bukan gadget, bukan Iya, TikTokan segala Jadi macam. ada distraction dari gadget Iya, ya. itu. Jadi pelan-lahan nih, pelan-pelan mereka udah mulai terbiasa tanpa gadget gitu. Dengan adanya berkemah mungkin, atau kita seru-seruan di lapangan, entah itu kita bikin sandi bareng-bareng ya kan, belajar gitu. Terus ya samping-samping seperti itu yang bisa kita kuatkan gitu. Jadi mereka bisa kedistraksi sama hal-hal yang positif gitu, jauh daripada yang namanya gadget gitu. Sedikit sih kak, kakak tahu nggak yang namanya lomba tingkat, mungkin lomba di pramuka yang berjenjang? Oh iya tahu. Tahu? Tahu Iya. dikit aja. Pokoknya lomba berjenjang, mulai dari kecamatan ke mungkin wali kota kabupaten, Iya. naik lagi ke daerah naik ke nasional. Nah ini salah satu bentuk relevan atau fleksibilitas dari gerakan pramuka, itu lombanya udah mulai digital. Gitu. Itu sih yang seru. Jadi ada yang namanya ML dilombakan, gitu. Wow, Terus ada robotik, ya itu udah mulai dilombakan di pramuka. Oh berarti macam-macam ya kayak gitu. Nah ini yang maksudnya bintang poin pertama tadi, harus perlunya orang-orang yang di atas di kuartil nasional itu perlu brainstorming yang banyak, karena kita yang di bawah itu hanya pelaksana kak. Oh iya. Betul Kita sih. nggak bisa bikin kegiatan yang kayak gitu kalau nggak ada pedomannya dari atas kayak gitu. Itu aja sih palingan. Jadi harapannya barangkali kakak-kakak yang di atas lebih sering bikin pedoman yang dimana relevan sama anak-anak sekarang. Jujur sih yang namanya semapur boring sih, kalau mungkin digabung jadi kegiatan yang kayak mungkin
Semapura dikirimnya di media sosial Iya. kali ya. Terus dia ngeliatnya lewat HP itu mungkin lebih seneng gitu. Iya. Daripada kayak yang langsung gitu. Iya. Bikin kalau- games pramuka tapi di HP. Iya, itu mungkin yang lebih seru gitu. Gerakan TikTok pakai semua. nanti takutnya disuruh mecahin apa tuh? Sandi. Sandi pakai chat GPT. Iya. Ini ngerinya ChatGPT mempelajari pramuka nih takutnya. Sandi-sandi udah mulai dipelajari takutnya. Takutnya ya. Ya nanti saya nggak bisa nulis diary lagi Nggak dong. bisa. Iya, udah di Ketahuan, translate. iya. Iya. Ketahuan. Ada translate-nya. Awas nggak sih kak? Iya. Sekarang. Minum deh, minum. Minum dulu kak, minum. Iya, iya. Minum. Kan namanya coffee and cream. Iya, ya. coffee and cream. Itu Coffee and sebenarnya cream. kita tuh ngobrol-ngobrol santai Iya. aja. Udah Oke. nggak kerasa ya, udah berapa menit ini kita? Udah lewat 30 lumayan kayak lama. jadi. Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya Asik kalau ya. kalau ngobrol gini kak Iya. sih kan ya Iya. kak. Setuju. Harusnya nge-live sih. Iya. Harusnya nge-live. Non Oke. stop. Iya. Next panitia cookies and cream ya harus. Coffee and cream kak. Kopi Ya, and cream mah ini ya varian rasa ya. Sorry. Kopi and cream ya. Oh iya tadi Bener nggak sih kita kopi and belum cream? Hmm. kita belum sempat nanya nih kalau kakak dari mana, terus kakaknya Iya. juga dari mana gitu. Telat ya. Iya. nggak apa-apa. Bintang Kita dua. mau pamit kan malah baru nanya nih. Iya, nggak apa-apa kak. Mungkin biar nggak terlalu kenal kita ya nanti ya. Jangan selalu kenal, soalnya nggak enak kalau kenalan. Kalau kalau udah kenal, kadang dibuang. Iya. Aduh. Apalagi kalau udah sayang. Nah itu. Ya. Di ghosting ya. Oke, Kayaknya- kameramen udah capek nih kameramen. Kita langsung aja. Iya, nggak apa-apa ini. Oke, kalau dari saya itu dari Dewan Kerja Cabang. Mungkin teman-teman bisa chat GPT cari Dewan Kerja Cabang Jakarta Selatan tuh kayak apa gitu. Intinya adalah perkumpulannya anak-anak muda dan itu diketuai oleh saya sekarang di Jakarta Selatan sampai 2030. 5 tahun lagi lama kan? Bukan lama lagi. Iya. Kira-kira mau harus sampai kapan tuh kak? 2030 aja udah berhenti. Oh, gak diterusin terus selamanya gitu. Kita ada periodenya kak. Periode Oh, ada periodenya. periodenya. Gitu kayak presiden kan 5 tahun. Kalau Iya. kita juga sama dari cabang ke Dari nasional cabang ke tuh nasional 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau yang bawah kayak kecamatan itu kan kita sebutnya ranting. Ranting itu cuma 3 tahun. Oh, Gitu. Nah, kita kalau di Dewan Kerja itu kayak badan apa ya yang ngurusin kegiatan-kegiatannya orang-orang dewasa gitu sama kegiatan kita juga. Kita tuh di bawahnya kuartir. Nah, kuartir tuh ada definisinya lagi gitu. Gitu. Banyak juga ya. Banyak. Kalau kita terusin kayaknya 5 jam kan. Bisa aja. Kalau Kak Apip dari mana? Saya dari Dewan Kerja Cabang Kota Tangerang Selatan. Itu kalau jabatan saya kepala bidang kajian kepramukaan. Gitu. Ini orang-orang yang suka otaknya itu diperes tuh. Mm-mm, Kajian. iya. Karena kajian. Iya. Wow. Berarti harus terus ini ya Kak. Harus refresh terus. Iya. Saya harus update juga. mengenai Berarti kepramukaan. ini bengong dikit aja udah mikir, aduh ini nanti ngapain ya? Iya, betul. Mana udah lagi pusing ketua kayaknya. Jadi diemnya mikir ya Kak. Iya, kalau saya kan fokus satu bidang, kalau ketua kan 4 bidang sekaligus ya. Lebih lagi. Lebih lagi ya. Jangan-jangan tidur pun mimpinya kayak gitu lagi. Waduh. Mikirin ke depannya nih harus kayak gimana nih gitu. Tidur pun gak tenang. Jadi setiap tidur tuh dengerinnya ya gerakan pramuka. Waduh. Bisa lama-lama ke bawah tidur gitu ya Kak. Kalau tidur. Wow. Lelabinya gitu ya. Beda sama kita. Berarti pramuka banget. Pramuka banget. Kita kan ASMR ya. Iya. Iya kalau kita ASMR. Aduh. Mungkin gitu ya Kak. Ya siapa? Siap. Kerasa nih kita Iya. kayaknya Closing statement. kalau masih banyak waktu bisa sih kita Iya, kayak bisa. gimana nih Kak? Kita bisa join pramuka enggak? Iya. Gitu. Yang mau itu yang Iya nih guys yang mau bisa. Racana. Nanti akan ada dibuat di Racana di sini. Tapi lagi progres sih nunggu dari pramukanya siap, dari pengurusan kuartir kan baru berubah. Nah dari kriminologinya juga siap. Karena nih PR besar sih, karena harus nunjuk dosen yang mau ngurus pramuka gitu. Gitu. Karena dosennya dulu yang dibentuk, bukan anggota mudanya dulu, tapi dosennya dulu. Betul sih. Kalau mau kontak kakak berdua bisa nggak nih? Iya. Atau kontaknya Boleh, ada IG organisasinya atau gimana? Iya ada gitu? organisasi kita.
tulis saya DKC Tangsel, DKC. Tapi DKC-nya DE K Atau A C. bikin aja kan nanti. Oh iya dulu ya. DKC Tangsel. DKC Tangsel. Kalau Bintang promosi profil sendiri aja dulu ya. Oke. Di wajah.bintang. Wajah.bintang. Gini dong kak. Iya, gini. Gini. Oke. Ini biar nutupin ini juga nih. Aduh. Kalau DKC gampang, DKC JES gampang. Oke. Sudah mungkin cukup gitu aja ya kak. Iya. Ini nanti makanannya dibawa aja nggak? Siap, Iya. siap. Nanti kita bawa, kita langsung makan bersama-sama. Udah. Oke guys, mungkin cukup sekian dari kita. Makasih juga ya Ya, kak udah makasih. mau ngobrol-ngobrol bareng Thank you. teknologi. Seru banget, Wow, Ikrim. kita juga ternyata, wah ternyata tuh pramuka maknanya banyak ya. Iya. Banyak yang Terus belum ternyata tahu. iya organisasi apa tuh? Rangkaian acaranya, kegiatannya ternyata banyak. Sama undang-undang itu aku baru tahu loh. Iya. Baru tau ya. Kita baru itu tahu. undang-undang nomor 12 tahun 2010 untuk tahu juga. Ya guys. Bisa. Oke. Oke. Thank you semuanya. Semuanya. Makasih Dan udah bye bye. Bye. Bye bye. Sampai jumpa di Video Coffee and berikutnya. Cream